Hey ho Pop Gengs! Semua orang tentu terbiasa menggunakan alat rumah tangga, mulai dari sendok, garpu, pisau hingga tabung gas. Ya, meskipun kalau bicara soal tabung gas, kebanyakan perempuan gak ingin mencabut dan memasang tabung gas karena takut meledak. Katanya sih kalau cowok yang masang, kemungkinan tabung gas meledak menjadi cukup kecil. Ataupun kalau beneran meledak di dalam, si cewek masih aman Nah, meskipun terbiasa digunakan, namun tentu saja masih banyak yang penasaran. Gimana sih proses pembuatan dari barang-barang rumah tersebut? Makanya nih, untuk mengetahui proses pembuatan barang-barang tadi, mari kita berpetualang dan mencari tahu lewat video berikut ini, proses pembuatan alat rumah tangga. Mari kita mulai dari tabung gas dulu nih Pop Gengs. Sebagai salah satu senjata wajib di dapur, tabung gas yang menjadi sumber tenaga kompor tentu harus aman agar tidak membahayakan sekitar. Makanya nih, proses pembuatan barang yang satu ini dilakukan dengan sangat teliti dalam pabrik skala besar. Pertama ya, bahan baku berupa lempengan baja dipotong menggunakan mesin menjadi bentuk bundar dengan diameter 50 cm. Setelah itu, lempengan besi bundar tadi masuk nih ke mesin pres agar bentuknya berubah menjadi silinder. Nantinya, silinder yang diproduksi dalam tahap ini akan dibagi lagi nih menjadi dua, yaitu bagian bawah dan bagian atas tabung. Bagian atas silinder ini melanjutkan proses pembuatan dengan dilubangin, lalu diberi cincin leher, kemudian dieratkan menggunakan mesin las dan juga bubuk besi. Terus dipasangkan besi pegangan sekaligus pelindung katup gas. Nah, sedangkan untuk bagian bawah tabung, bagian ini juga masuk ke dalam mesin las untuk dipasangi kaki atau dudukan agar nantinya tabung bisa berdiri dengan stabil. Setelah lengkap dengan aksesorisnya masing-masing nih, bagian atas dan bagian bawah, kemudian disatukan lalu dimasukin ke dalam mesin pemanas untuk mengeraskan struktur tabung agar tidak mudah meledak. Nah, setelah bersatu sempurna, tabung gas ini kemudian menjalani beberapa tes keamanan seperti tes tekanan. Setelah itu, tabung gas kemudian dimasukkan ke dalam mesin cat untuk diberi warna dan siap deh untuk dipasangin katup gas. Dalam industri modern sendiri nih, pemasangan katup gas sudah menggunakan mesin yang sekaligus menguji gas di dalam air untuk mengetes adanya kebocoran. Nah, jika nggak ada kebocoran yang terjadi, maka tabung gas dinilai aman dan siap untuk dipasarkan. Proses pembuatan alat rumah tangga selanjutnya datang dari panci. Seperti yang kita ketahui, hingga hari ini kebanyakan panci yang digunakan masih berbahan dasar aluminium karena bahan bakunya mudah ditemukan dan juga memiliki harga yang cukup terjangkau. Selain itu, proses pembuatan panci aluminium pun cukup mudah dan terbilang cepat. Pertama, bahan baku aluminium yang berbentuk bulat ditempatkan dalam cetakan panci, yang juga berfungsi sebagai penahan. Kedua, proses pembentukan dimulai menggunakan sebuah alat berbentuk bulat yang mendorong dan membentuk piringan aluminium tadi sesuai dengan cetakan. Nah, alat berbentuk bulat ini merupakan sebuah mesin putar dari plastik khusus dengan kecepatan tinggi yang mampu menembus 2000 putaran dalam 1 menit. Wah, selanjutnya, bagian atas yang lebih dari cetakan dipotong dalam mesin yang sama. Nantinya nih, sisa aluminium yang dipotong akan diolah kembali menjadi piringan bahan baku yang dapat digunakan kembali. Setelah selesai, panci kemudian dipindahkan ke mesin selanjutnya untuk dilubangin agar dapat dipasangkan pegangan dan siap lagi untuk dipasarkan. Oke, berikutnya masih dari alat dapur yaitu pisau yang menjadi salah satu senjata wajib saat memasak. Nah, dalam proses pembuatannya, pertama-tama sebuah lempengan baja dimasukkan ke dalam mesin pres dan dipotong menyerupai pisau dengan ukuran tertentu. Ya, seperti yang kita tahu, pisau memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari yang berbentuk kotak hingga berbentuk lancip di bagian ujungnya. Makanya, cetakan yang digunakan perusahaan pun ada berbagai macam.
Setelah dipotong, baja yang telah berbentuk pisau dimasukkan ke dalam mesin pembakar dengan suhu 843 derajat Celcius dalam 2 jam agar bajanya mengeras. Dari mesin pembakar, baja-baja ini kemudian dipindahkan ke freezer dengan suhu minus 40 derajat Celcius agar baja dingin dan mudah untuk diolah. Selanjutnya, baja yang telah dingin kemudian masuk lagi nih ke dalam proses pengasahan. Nah, dalam proses ini, tiap jenis pisau mendapatkan perlakuan yang berbeda. Pisau kecil yang digunakan untuk mengupas bahan makanan diasah menggunakan mesin otomatis dengan cukup cepat, yaitu 12 detik untuk satu pisau. Wow! Lalu, pisau yang lebih besar menggunakan mesin berbeda karena membutuhkan waktu pengasahan yang lebih lama, yaitu sekitar 30 detik per pisaunya. Selain pisau-pisau tadi, ada juga nih pisau yang membutuhkan pengasahan manual, seperti pisau daging Cina. Nah, setelah proses pengasahan tadi, sekarang mata pisau telah dianggap selesai dan proses yang dilakukan yaitu pindah ke pegangan pisau. Pertama, kayu dibentuk menggunakan mesin, lalu disatukan dengan alat khusus untuk mengeratkan pegangan dan juga mata pisau. Kemudian next, bentuk pisau yang telah utuh disempurnakan dan siap deh untuk dipasarkan. Bicara soal alat rumah tangga, sendok dan garpu tentu nggak boleh dilewatkan meskipun proses yang dilalui barang ini sangat singkat. Jadi yang pertama, pelat baja dimasukkan dalam mesin press untuk membuat bentuk umum yang nantinya bisa dicetak menjadi garpu maupun sendok. Selanjutnya, baja yang udah dibentuk ini masuk ke mesin press selanjutnya yang membuat bentuknya lebih spesifik untuk pelat baja tadi. Entah menjadi bentuk sendok ataupun garpu. Dengan proses produksi yang cukup mudah ini, makanya proses produksi garpu dan sendok dinilai telah berlebihan menggunakan baja, bahkan berpotensi menjadi polusi baru. Makanya nih, ada beberapa inovasi yang telah dilakukan untuk mengganti sendok besi dan plastik agar mengurangi limbah produksinya. Salah satu inovasinya nih, adalah sendok yang bisa dimakan seperti berikut yang diciptakan menggunakan bahan alam, seperti gula, kayu manis, atau bahan alam lainnya. Tapi, apa nyaman pakai sendok lembek kayak gitu? Makan rendang sih atau patah ya? Mending pakai tangan aja deh. Selanjutnya masih dari alat masak, yaitu teflon. Dalam dunia modern seperti sekarang, penggunaan teflon memang telah banyak dijumpai karena dinilai gak ribet dan juga mudah dibersihkan. Nah, bicara proses pembuatan teflon itu dimulai dari mencairkan aluminium, lalu menyiapkan mesin cetak. Setelah itu, aluminium yang telah cair dimasukkan ke dalam mesin cetak, lalu didiamkan hingga cukup keras untuk diangkat. Setelah diangkat, bagian sisi dari aluminium yang telah dicetak disempurnakan lagi nih dengan gerinda mini. Dalam proses pencetakan ini, biasanya sebuah pabrik mencetak teflon dalam berbagai ukuran dan ketebalan sesuai kebutuhan customer. Setelah proses pencetakan, sekarang kita pindah ke proses pelapisan. Di proses ini, teflon yang telah jadi dimasukkan ke dalam mesin sandblasting untuk dibersihkan. Setelah itu, teflon masuk lagi ke dalam mesin pelapisan untuk dilapisi keramik yang nantinya membuat teflon ini anti lengket. Dari sini, teflon masuk ke dalam tahap pewarnaan, lalu dibakar kembali agar lapisan keramik menempel dengan sempurna. Setelah itu, bagian bawah teflon dibersihkan dan dipasangkan pegangan tangan. Nah, setelah semua ini selesai, maka teflon dinilai telah sempurna dan siap untuk dikemas dan dipasarkan.